Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup yang sangat berguna di hadapan Tuhan. Saudara, hidup kita di dunia ini begitu singkat, dan hidup kita di dunia ini hanya sekali. Seharusnya setiap manusia berpikir bagaimana supaya kehidupannya di dunia ini yang singkat dan hanya sekali ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Karena alangkah menyedihkannya, saudara, jika hidup yang hanya sekali ini dan begitu singkat ini berlalu begitu saja tanpa makna dan tanpa arti. Berbicara tentang kehidupan yang berguna, makna, arti, dan guna dari kehidupan kita itu bukan tergantung apa kata manusia. Manusia seringkali memberi label kehidupan seseorang itu kehidupan yang berarti, kehidupan yang berharga adalah dari penilaian dunia, adalah dari keberhasilan dunia, adalah dari ketika orang tersebut memiliki ini, itu, dan sebagainya. Saudara, kalau kita bicara tentang makna hidup, maka secara objektif kita harus melihat dari sisi pencipta kita. Dia yang menciptakan kita, dan Dia yang tahu sesungguhnya apa arti dari kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang arti dan makna hidup, maka jangan tanya apa kata dunia tentang makna hidup, tentang arti hidup, tentang harga kehidupan. Tetapi tanya Tuhan sendiri. Apa kata Tuhan tentang makna hidup kita? Kehidupan yang bagaimana yang berharga di hadapan Tuhan. Saudara, itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, dengan kerinduan dan harapan supaya melalui renungan malam hari ini, setiap saudara yang mendengar renungan malam hari ini, saudara mulai berpikir bagaimana supaya kehidupan yang sekali ini menjadi kehidupan yang sangat berguna dan bermakna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk renungan kita malam hari ini adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-18 mulai ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori.
Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga setiap saudara yang mendengarkan renungan ini akan benar-benar diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Kisah Rasul pasal 18 mulai ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang sudah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana teks firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang murid yang bernama Apolos. Dan firman Allah mencatat tentang Apolos ini, bahwa di ayat 27 bagian terakhir, ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Apolos ini sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus, dia menjadi seorang yang sangat berguna. Dan dia menjadi seorang yang sangat berguna bukan menurut apa kata orang lain, tapi menjadi seorang yang sangat berguna menurut firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang mencatat bahwa hidup Apolos ini adalah kehidupan yang sangat berguna. Saudara, saya percaya sekali lagi bahwa setiap kita rindu supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang sangat berguna. Tetapi sekali lagi saudara, hidup yang berguna bukan apa kata orang lain. Kalau manusia menilai makna dari hidup, maka manusia pada umumnya akan menilainya dari sisi siapa saudara dan apa yang saudara miliki, seberhasil apa saudara, sekaya apa saudara, apa pangkat dan jabatan saudara dan sebagainya. Padahal itu adalah hal-hal yang bersifat sementara, dan semuanya akan hilang lenyap. Makna hidup yang sesungguhnya adalah, sekali lagi, seharusnya menurut pencipta kita. Apa makna kita diciptakan, seharusnya itulah makna hidup yang sesungguhnya. Itu sebabnya kemana kita pergi mencari arti atau makna dari kehidupan yang sesungguhnya? Kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Kehidupan yang bagaimana, yang benar-benar bermakna dan berguna menurut Tuhan, itulah makna hidup yang sesungguhnya. Dan hari ini saudara, kita bisa belajar dari seorang
murid Tuhan, di mana dicatat bahwa kehidupannya sangat berguna. Sekali lagi di ayat 27 itu bagian terakhir, setibanya di Akaya, maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Bahkan firman Allah mencatat bahwa kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Biarlah saudara malam hari ini muncul kerinduan yang begitu dalam di hati kita, dalam kehidupan kita, supaya hidup ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Karena kehidupan ini singkat, kehidupan ini hanya sekali, dan semuanya akan berlalu. Jangan sampai semuanya berlalu begitu saja, tapi biarlah kehidupanku dan kehidupan saudara menjadi kehidupan yang sangat berguna. Yang menjadi pertanyaannya, dan yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara, adalah kehidupan yang bagaimana, yang bermakna dan berguna di hadapan Tuhan menurut penilaian Tuhan. Saudara, di dalam video ini melalui teks firman Tuhan ini, kita akan belajar bahwa Apolos ini menjadi seorang yang sangat berguna menurut penilaian firman Tuhan, karena ada 3 hal di dalam dirinya yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini saudara. Yang pertama itu ada di ayat 24 saudara, di mana dikatakan di sana, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dan kemudian di ayat 27 bagian terakhir dikatakan, setibanya di Akaya maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Saudara, yang pertama, mengapa pada akhirnya kehidupan Apolos ini menjadi seorang yang sangat berguna menurut penilaian firman Tuhan, menurut penilaian Tuhan sendiri, dan memang benar-benar hidupnya berdampak pada orang lain, karena dikatakan dia sangat berguna bagi orang yang percaya. Yang pertama saudara, yang menjadi alasannya adalah karena Apolos ini adalah seorang yang sangat fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Artinya yang pertama, bagaimana sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang sangat berguna, karena dia adalah seorang yang memahami firman Tuhan. Dia mendalami firman Tuhan. Bahkan dikatakan dia seorang yang sangat fasih dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Saudara, sebagai pengikut Kristus, seorang pengikut Kristus, orang tersebut akan memiliki kehidupan yang berarti dan berguna dan bisa berdampak jika orang tersebut memahami firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Karena tanpa mendalami dan memahami firman Tuhan, bagaimana dia bisa menghidupi firman Tuhan? Tanpa dia memahami kebenaran-kebenaran firman, bagaimana dia bisa menghidupi firman? Itu sebabnya saudara, bagaimana supaya kehidupan seorang pengikut Kristus bisa menjadi kehidupan yang sangat bermakna dan sangat berguna. Orang tersebut harus menjadi orang yang memahami firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Saudara, kalau saya dan saudara rindu kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermakna dan berguna, saya dan saudara harus menjadi orang-orang yang mengerti firman, memahami firman. Bagaimana supaya kita mengerti dan memahami firman? Belajarlah firman.
Apolos ini dia berasal dari Alexandria. Kota Alexandria adalah kota yang di sana sangat kuat akademisnya, saudara, pendidikannya. Orang-orang di Alexandria itu terkenal dengan filsafatnya, orang-orang yang belajar di sana. Dan Apolos ini berasal dari sana. Artinya bisa disimpulkan bahwa kenapa Apolos ini menjadi seorang yang fasih berbicara dalam soal-soal kitab suci, memahami firman Tuhan, karena dia orang yang suka belajar firman Tuhan. Orang yang suka meneliti, merenungkan firman Tuhan, sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang sangat fasih memahami firman Tuhan, dan dengan demikian akhirnya kehidupannya menjadi kehidupan yang sangat berguna dan bermakna. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Saya dan saudara akan menjadi orang yang sangat berguna. Hidup kita akan menjadi kehidupan yang sangat bermakna jika hidup kita, di dalam kehidupan kita menjadi orang yang suka merenungkan firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang ahli dan memahami firman Tuhan. Dengar saudara, sekalipun seseorang, saya atau saudara, memiliki banyak hal di dunia ini, saya dan saudara menjadi orang kaya, orang sukses menurut ukuran dunia, menjadi seorang yang berjabatan tinggi, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi jika kita tidak memahami firman Tuhan, yang akhirnya berdampak kita tidak hidup menurut kebenaran firman Tuhan, maka semuanya itu nol di hadapan Tuhan. Karena orang yang hidupnya bermakna dan berguna itu adalah orang yang memahami firman Tuhan. Karena dengan memahami firman Tuhanlah pada akhirnya dia bisa menghidupi firman Tuhan. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita tergolong orang yang fasih dalam firman Tuhan? Apakah kita tergolong orang yang memahami kebenaran firman Tuhan? Seharusnya saya dan saudara menjadi orang yang memahami firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita telah diberi firman-Nya. Kita telah diberi Alkitab. Wahyunya telah diberi kepada kita supaya kita bisa belajar kebenaran-kebenarannya, kita bisa belajar firman-Nya, dan akhirnya kita menjadi seorang yang memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya hidup kita bermakna dan berguna. Ditambah lagi begitu banyak media saudara yang bisa saudara gunakan untuk belajar dan mendalami firman Tuhan. Channel renungan ini salah satu dibuat tujuannya adalah supaya lebih banyak anak-anak Tuhan lebih mendalam akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam channel ini saudara setiap hari diposting renungan yang baru yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Setiap hari jam 7 malam akan diposting seri renungan baru saudara. Kalau saudara mau hidup saudara bermakna dan berguna di hadapan Tuhan dengan cara saudara memahami dan mendalami firman Tuhan, dengar, channel ini adalah salah satu cara dan jalan bagi saudara untuk mendalami firman Tuhan, sehingga saudara akan menjadi orang yang fasih berbicara, fasih dan memahami firman Tuhan. Dan dengan demikian kehidupan saudara menjadi kehidupan yang berarti dan bermakna di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara setiap malam renungkan firman Tuhan melalui channel ini. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Dalami firman Tuhan. Pahami firman Tuhan. Karena dengan memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhanlah maka hidup kita akan menjadi kehidupan yang bermakna dan berguna. Dengan saudara mendalami firman Tuhan,
sehingga prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan itu mengisi kehidupan saudara. Secara otomatis saudara akan menjadi orang yang hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran dan prinsip firman Tuhan. Dan kalau saudara sudah hidup berdasarkan kebenaran dan prinsip firman Tuhan, dalam perjalanan hidup di dunia ini pun saudara akan menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil. Itu yang pertama, saudara. Apolos menjadi seorang yang sangat berguna dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia seorang yang memahami, mendalami firman Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara, yang menjadi alasan sehingga kehidupan Apolos menjadi kehidupan yang sangat berguna di hadapan Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Kemudian saudara dikatakan, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Kemudian ayat 27 bagian terakhir, sehingga ia menjadi seorang yang sangat berguna. Saudara, yang kedua yang ada dalam diri Apolos ini adalah, selain dia memahami dan mendalami firman Tuhan, dia juga seorang yang bersemangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bersemangat untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di rumah-rumah ibadat dia beritakan firman Tuhan di sana. Ia mengajar orang-orang tentang kebenaran firman Tuhan. Ia mengajar tentang Yesus. Karena di ayat 28 tadi dikatakan, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Dia bersemangat dan tidak jemu-jemu untuk memberitakan bahwa Yesuslah juru selamat, bahwa Yesuslah Mesias. Saudara, wajar kehidupan Apolos menjadi kehidupan yang sangat bermakna dan sangat berguna, kata firman Tuhan, dicatat oleh firman Tuhan. Karena Apolos adalah orang yang sangat bersemangat untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan jalan keselamatan kepada orang banyak. Dengar saudara, hal yang paling berharga yang bisa kita beri kepada orang lain adalah berita keselamatan. Saudara, kalau saudara mau mengasihi seseorang dan saudara menolong dia, misalnya ada orang yang saudara kasihi, apakah keluarga saudara, apakah teman saudara, dia sedang sakit misalnya, dan kemudian dia harus berobat, harus dioperasi oleh dokter, tapi dia tidak akan bisa dioperasi tanpa ada sejumlah dana yang disediakan sebelum operasi dilaksanakan. Tetapi orang tersebut tidak memiliki dana, sehingga dia tidak bisa dioperasi. Padahal kalau dia tidak dioperasi, maka dia hanya menunggu hari misalnya. Lalu kemudian saudara memiliki harta, saudara adalah orang yang kaya misalnya, dan kemudian saudara punya hati, saudara mau menolong orang ini, dan kemudian saudara mengorbankan hartamu supaya orang tersebut bisa dioperasi dan dia bisa sehat. Dan saudara, ketika saudara menolong dia dan benar akhirnya dia dioperasi dan kemudian dia sehat, dan dia akan sangat berterima kasih kepada saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, ketika dia dioperasi dan dia sehat dari penyakitnya, setelah itu berapa lama dia akan hidup? Berapa lama akan bertahan? Paling puluhan tahun ke depan. Tapi setelah itu apa? Dia akan sakit lagi dan dia akan mati.
maka kebaikan saudara tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang begitu lama. Tetapi jika selain saudara berbuat baik kepada orang lain, tetapi ada satu yang paling berharga, yaitu berita tentang keselamatan saudara beritakan kepada orang lain, maka ketika dia menerima Yesus melalui berita yang saudara sampaikan kepada dia, maka orang tersebut akan diselamatkan dan dia akan masuk surga sampai selama-lamanya. Orang tadi sehat hanya sekian waktu, sekian tahun ke depan. Tapi kalau berita keselamatan yang disampaikan kepada seseorang dan dia menerima Yesus melalui berita keselamatan yang kita sampaikan, maka akhirnya dia menjadi warga sorga dan dia akan masuk sorga sampai selama-lamanya. Itulah kebaikan yang paling tinggi, saudara, memberitakan berita keselamatan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Saudara mengasihi orang tua saudara. Harus. Sebagai orang Kristen, saudara harus buktikan saudara mengasihi orang tua, mengasihi orang lain, bahkan musuh pun disuruh untuk kita kasihi. Tetapi hari ini, apa bukti saudara mengasihi orang tua? Mungkin saudara berkata, pendeta, karena saya dari kecil, dari dalam kandungan sudah dipelihara oleh orang tuaku, maka di masa tua dari orang tuaku, aku akan memelihara mereka, aku akan merawat mereka sebaik-baiknya. Ya, kalau ada anak-anak Tuhan yang seperti itu, saya angkat jempol dan saya bangga dengan anak-anak Tuhan seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya hari ini, apakah orang tua saudara tersebut sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Apakah dia sudah yakin dosa-dosanya sudah ditanggung di kayu salib dan dia sudah ditebus oleh darah Yesus? Kalau dia belum memiliki iman dan keyakinan itu, saudara, maka kalau nanti dia mati, dia pasti masuk neraka. Akhirnya saya berpikir, kalau saudara merawat dia di dunia ini, melakukan yang terbaik bagi dia di dunia ini, tapi saudara biarkan dia menuju ke neraka, apakah bisa dibilang bahwa kita ini orang yang baik? Apakah bisa dibilang bahwa kita mengasihi dia? Jika kita menolong dia, membantu dia, merawat dia, tapi kita tahu dia belum menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, artinya dia sedang menuju ke api neraka dan kita biarkan, apakah itu bisa dibilang bahwa kita mengasihi orang tersebut? Saudara, menurut saya alangkah kejamnya kita jika ada orang tua kita yang belum menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, kita biarkan. Itu artinya kita biarkan dia masuk neraka sampai selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Maka perbuatan tindakan yang paling berguna yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini adalah memberitakan berita keselamatan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kenal. Beritakan berita keselamatan bagi mereka, karena jika mereka menerima berita keselamatan itu, itulah yang paling berguna dan paling berdampak dari kehidupan kita. Kalau kita memberi dia makanan saat dia lapar, dia makan, dia kenyang, selesai, dan besok dia akan lapar lagi. Tapi kalau kita beritakan berita keselamatan dan dia terima Yesus sebagai Juru Selamatnya, maka dia akan selamat sampai selama-lamanya. Itu sebabnya yang terbaik, yang termahal yang bisa saudara beri kepada orang lain adalah berita keselamatan. Beritakanlah Injil keselamatan kepada mereka. Jika mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, beritakan Injil keselamatan itu. Itu yang kedua, saudara. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana sehingga kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Dikatakan di ayat yang ke-26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat.
Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudara, yang ketiga, kenapa kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna, kata firman Tuhan. Karena Apolos ini adalah orang yang siap diajar, siap diubahkan, siap diproses. Kenapa saya berkata seperti itu, saudara? Karena di ayat 24 dikatakan dia orang yang sangat fasih. Dia memahami firman Tuhan. Dia sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, dikatakan di ayat 24. Tetapi di ayat 26, di sana dicatat bahwa satu kali Priskila dan Aquila mendengar dia sedang menyampaikan firman Tuhan, dan Priskila dan Aquila menganggap bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam diri Apolos, yang perlu dijelaskan kepada Apolos, sehingga mereka panggil dia, mereka ajar dia, dan Apolos siap diajar sekalipun dia disebut orang yang sangat fasih dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Tetapi dia tetap siap untuk dididik dan diajar. Dan terlebih lagi, saudara, ada yang tidak lazim di sini di ayat 26 ini. Karena dikatakan di sana, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Setelah Priskila dan Aquila, mana yang laki-laki? Mana yang suami? Priskila atau Aquila? Tentu saja Aquila. Aquila lah yang laki-laki. Dan biasanya dalam budaya Yahudi, yang ditulis terlebih dahulu itu seharusnya yang laki-laki. Harusnya tadi Aquila dan Priskila. Tetapi di sini sengaja penulis mencatat Priskila dan Aquila untuk menegaskan bahwa oleh perempuan sekalipun Apolos siap untuk diajar dan dididik. Wajar, saudara, kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna, menjadi kehidupan yang sangat bermakna. Karena Apolos ini siap diproses dan dibentuk terus, siap diajar sekalipun dia dikenal sebagai orang yang mahir, tapi dia tetap masih siap diajar sekalipun oleh perempuan. Dia siap diajar, dia siap diproses dan terus diproses. Saudara, kalau kita rindu kehidupan kita bermakna dan berguna di hadapan Tuhan, mari alamilah perubahan hidup dengan cara siap diajar dan siap diproses seperti Apolos. Sekalipun sudah mahir, tetapi ketika ada hal yang dia tidak paham dan kemudian diajar oleh orang lain, dia siap. Bahkan diajari oleh perempuan yang biasanya tidak lazim, tapi itu pun dia siap. Sehingga akhirnya sekali lagi firman Allah mencatat di ayat 27 bagian terakhir, setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Hidup Apolos menjadi sangat berguna. Kenapa, saudara? Pertama, dia orang yang memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan karena dia belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, karena dia orang yang begitu bersemangat memberitakan berita keselamatan bahwa Yesuslah sang juru selamat. Ketiga, karena dia orang yang siap diproses dan dididik, diubahkan lagi. Sebagai aplikasinya, saudara, biarlah kehidupan saudara menjadi kehidupan yang sangat bermakna dan sangat berguna. Dengan cara bagaimana, saudara? Belajar dan renungkan firman Tuhan. Hauslah akan firman Tuhan. Dan beritakan jalan keselamatan itu kepada keluarga saudara, kepada orang-orang tua saudara, kepada saudara-saudaramu, kepada orang-orang yang saudara cintai. Beritakan berita keselamatan kepada mereka jika mereka belum memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan kemudian yang terakhir, milikilah karakter siap diproses, siap diajar, siap dibentuk terus dan terus di dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan, kami kembali sudah merenungkan firman-Mu.
di mana firman-Mu menegaskan, supaya kehidupan kami sangat berguna, sama seperti Apolos kehidupannya sangat berguna menurut firman Tuhan, menurut penilaian firman Tuhan. Maka hari ini pun kami rindu kehidupan kami menjadi sangat berguna. Dan kami sudah belajar ya Tuhan, bagaimana supaya kehidupan kami sangat berguna, kami harus banyak belajar firman-Mu. Supaya kehidupan kami sangat berguna, kami harus banyak menyampaikan firman-Mu, menyampaikan berita Injil. Dan supaya kehidupan kami sangat berguna, kami juga harus terus siap diproses dan dibentuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu.
Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami, Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan.
Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan,
Kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat
bisnis anak-anakmu dibangkitkan, pekerjaan anak-anakmu dibangkitkan, usaha anak-anakmu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anakmu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan, tolong anak-anakmu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anakmu, berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan, tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan, tolong anak-anakmu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anakmu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anakmu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini, Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia
dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.